warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini, Ibu? Alhamdulillah sehat, baik, sehat. Ibu bagaimana? Alhamdulillah, saya pun sehat walafiat ya, tidak ada suatu kekurangan. Baiklah Ibu, pada hari ini apakah Ibu ada waktu sebentar untuk saya wawancarai Ibu mengenai praobservasi? Insya Allah saya siap, saya akan siap membantu, Bu. Pelajaran apa yang akan Ibu ajarkan? Saya akan mengajarkan pelajaran bahasa Indonesia. Apa saja persiapan yang Ibu buat? Saya yang pertama akan mempersiapkan ruang kelas saya yang bersih, siswa saya yang kondusif, RPP, dan buku panduan buat saya, serta buat siswa-siswa saya. Bagaimana perasaan Ibu mengenai kesiapan Ibu mengajar? Perasaan saya sangat senang sekali. Apalagi saya terpilih sebagai guru yang dijadikan guru observasi, karena ini merupakan pengalaman saya yang sangat bermanfaat. Metode apa yang paling utama yang Ibu gunakan? Dalam mengajar, saya akan menggunakan metode inquiry yang berdiferensiasi, yang berpihak pada siswa. Baiklah Ibu, saya minta izin mengamati proses belajar mengajar di kelas Ibu ya. Iya Bu, silakan Ibu mengamati proses belajar mengajar saya di kelas saya nanti. Terima kasih Ibu atas waktunya dan sampai bertemu lagi di kelas saat proses belajar mengajar. Iya Bu, sama-sama. Selamat berjumpa lagi di kelas saya. Ya Bu, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Iya. Ada yang nggak hadir hari ini? Ada. Siapa yang nggak hadir? Baik, Rizky, Akbar, Asal. Iya, kenapa dia nggak hadir? Nggak ada kabar ya? Iya, kalau dia memang sakit, kita doakan sama-sama supaya dia cepat sembuh dan bisa belajar seperti biasa. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari sama-sama kita berdoa. Siapa yang bisa memimpin doa? Boleh, Muhammad Fajar kemari. Mari sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka
warzuqna fahman Rabbi zidna ilman warzuqna fahman Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladzi yanfa'una wa fatina wa fatira lana wa qarabati lana dinina Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladzi yanfa'una wa fatina wa fatira lana wa qarabati lana dinina Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladzi yanfa'una wa fatina wa fatira lana wa qarabati lana dinina sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Ya, terima kasih Muhammad Fajar. Udah ya? Sekarang coba kita tepuk P5. Penguatan program belajar Pancasila. P5. Yes. Iya. Sekarang untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, mari sama-sama kita menyanyikan lagu wajib. Maju tak gentar. 1, 2, 3. Sol, mi, sol, do, mi. Re, do, la, sol. Fa, re, fa, sol, si, re, fa, mi, re, do. Sol, mi, sol, do, mi. Re, do, la, sol. Fa, re, fa, sol, si, re, fa, mi, re, do, si, la. Fa, fa, fa. Mi, re, do, mi, re, do, si, do, re, fa, mi, do, si, la. Fa, fa, fa. Mi, re, do, mi, re, do, si, do, re, mi, do. Iya, bagus. Dah, kemarin kita sudah belajar bahasa Indonesia tentang musisi. Untuk hari ini kita akan belajar tentang bab 3, Taman Nasional Warisan Dunia. Kita ambil tema legenda Putri Komodo. Bagus. Tapi sebelum kita melanjutkan pembelajaran, tujuan pembelajaran kita hari ini, kalian harus bisa menjelaskan pengertian legenda. Apa itu legenda? Setelah itu, unsur-unsur intrinsik atau intrinsik yang ada dalam sebuah legenda. Yang ketiga, kalian bisa menceritakan kembali dengan bahasa kalian sendiri. Itu tujuan kita hari ini. Udah ya? Sekarang kita masuk ke pembelajaran kita hari ini. Coba diperhatikan, pelajaran bahasa Indonesia bab 3, Taman Nasional dan Situs Warisan Dunia. Hari ini kita akan belajar tentang legenda Putri Komodo, pelajaran di kelas 6 kurikulum Merdeka. Coba diperhatikan. Yang pertama, di sini kita harus bisa membedakan opini, fakta, serta legenda. Opini itu sama dengan kita mengungkapkan. Misalnya ibu yang menjelaskan pelajaran, kalian memberi tanggapan. Itu opini.
Yang lain satu lagi, fakta. Apa itu fakta? Iya, yang nyata. Yang lain, apa itu fakta? Yang nyata dan bisa dibuktikan. Yang ketiga, majas. Apa itu majas? Kita ambil contoh di sini satu saya majas metafora. Apa itu majas metafora? Perumpamaan atau kiasan. Yang lain, contohnya apa? Contohnya apa? Iya, raja siang tenggelam. Itu perumpamaan. Padahal raja siang tenggelam merupakan matahari yang tenggelam. Cuma perumpamaan saja. Yang ketiga, legenda Putri Komodo. Coba diperhatikan. Legenda Putri Komodo merupakan cerita rakyat. Legenda itu cerita rakyat. Bisa yang pernah terjadi ataupun kepercayaan suatu rakyat. Kalau di daerah kita, di Aceh Utara, pernahkah kalian mendengar legenda? Legenda apa saja? Seperti Sangkuriang. Pernah dengar kalian cerita Sangkuriang? Bagaimana ceritanya? Coba sekilas. Menceritakan apa Sangkuriang tersebut? Anak apa dia? Iya. Anak menyukai ibunya. Yang bagaimana yang dikatakan Sangkuriang? Anak yang menyukai ibunya, jatuh cinta kepada ibunya. Dan banyak lagi yang cerita-cerita mengenai legenda. Ada juga yang bersifat keduniawian, ada yang bersifat masa belum lampau. Kalau legenda itu bukan cerita yang zaman dahulu para semasa Nabi, bukan. Tidak terlalu lampau. Setelah itu ada juga legenda sebagian besar pada imajinasi orang-orang kuno. Cuma cerita imajinasi dan dianggap ada, padahal tidak ada. Setelah itu legenda berisi tentang tokoh, peristiwa dan tempat tertentu. Di dalam sebuah legenda itu terdapat unsur intrinsik. Apa itu unsur intrinsik? Siapa bisa jawab? Yang ada di sekitar cerita. Contohnya tokoh, latar tempat, latar waktu. Iya, benar sekali. Yang lain, ekstrinsik. Karena dalam sebuah legenda itu ada dua unsur. Unsur intrinsik dan ekstrinsik. Apa itu ekstrinsik? Halo? Apa itu ekstrinsik? Halo? Ekstrinsik adalah yang di luar cerita, misalnya penerbit. Nah, itu termasuk dalam unsur ekstrinsik. Setelah itu, ada lagi legenda memiliki beberapa jenis. Coba diperhatikan, legenda yang satu perorangan, cerita tentang tokoh yang dianggap pernah terjadi. Seperti bawang merah, bawang putih. Pernah dengar gak? Pernah. Itu menceritakan apa? Ya, saudara yang tidak pernah satu pendapat. Kalau misalnya si bawang merah, bagaimana sikap si bawang merah? Jahat. Bawang putih? Baik. Oke. Ada juga yang menceritakan legenda suatu tempat atau legenda alam gaib. Sekarang di desa-desa kita masih percaya adanya hantu. Ada kan yang percaya jangan keluar malam ada hantu. Itu merupakan sebuah legenda kepercayaan di suatu tempat. Ada juga siluman yang mengatakan siluman serta yang alam gaib. Apa lagi ya kalau alam gaib? Seperti kejadian kemarin. Apa itu? Kalau bahasa Acehnya apa? Gentut. Itu merupakan suatu kepercayaan. Ya, padahal itu hanya mitos saja. Dan yang ketiga, iya, beberapa contoh legenda Indonesia. Coba kalian yang tahu legenda yang ada di Indonesia yang sering kalian dengar. Legenda apa saja? Maling kundang. Maling kundang bagaimana itu sifatnya?
Tidak berbakti kepada orang tua. Yang kelompok ini. Bagaimana lagi? Legenda apa lagi? Legenda apa lagi? Lutung Kasarung, Nyai Dasima, apalagi Sangkuriang. Bersang kita sebutkan. Sangkuriang. Bagaimana cerita Sangkuriang? Anak yang pernah jatuh cinta kepada ibunya. Coba satu orang ke depan menceritakan sekilas saja cerita Sangkuriang. Coba Najwa ke depan. Ibu beri kesempatan untuk kalian mengungkapkan legenda yang pernah kalian dengar. Coba contohnya satu saja. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada suatu cerita Sangkuriang yang saya ingat hanya sedikit. Anaknya pergi jauh dan pulang dia menyukai satu perempuan di hutan. Dia tidak mengenal padahal dia ibunya. Iya. Ibunya berusaha untuk anaknya meminta untuk menikahi, ibunya berusaha untuk tidak menikahi anaknya sendiri. Iya. Ibunya berpikir untuk apa ya, untuk tidak menikahi anakku sendiri. Dia berpikir dan ia mempunyai ide untuk menantang anaknya untuk membuat kapal satu hari semalam. Iya, semalam. Dan anaknya berhasil membuat kapal, tapi tidak semuanya berhasil dan sebenarnya kapalnya tidak jadi. Ibunya sangat berterima kasih kepada Tuhan. Iya. Nah, ini yang dapat saya sampaikan, di mana ada kesilapan dan kejanggalan yang harus dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tepuk tangan untuk Najwa. Najwa berarti pernah membaca cerita Sangkuriang, seorang pemuda yang jatuh cinta kepada ibunya sendiri. Padahal dia nggak tahu yang dia cintai adalah ibu kandungnya. Ibu kandungnya tahu bahwa itu anaknya, dia berusaha dengan satu persyaratan itu menurut cerita teman kita barusan. Syaratnya disuruh buat apa? Kapal harus siap semalam. Ternyata subuh menjelang kapalnya tidak siap. Ibunya sangat bersyukur karena anaknya batal untuk menikahi dia. Bagus sekali ceritanya. Ya, itu salah satu cerita legenda kepercayaan orang dulu. Udah, itu termasuk dalam majas apa? Metaforakah atau hiperbola atau personifikasi? Hanya kiasan saja. Termasuk dalam mana dia? Metafora. Iya, metafora. Majas ada berapa macam? 3. Apa saja? Metafora. Iya. Contoh daripada metafora. Pengertian metafora bagaimana? Perumpamaan saja atau hanya kiasan. Iya, hiperbola. Majas yang berlebihan juga tak masuk akal. Iya, majas yang berlebihan tapi tidak masuk personifikasi. Sebuah benda mati seolah punya nyawa. Seolah punya nyawa. Contohnya? Gemuruh petir yang bersautan. Iya, gemuruh petir yang bersautan seperti suara manusia. Kita nyanyi sekarang. 1, 2, 3. Ayo kita mengenal majas dalam cerita. Pertama metafora, kedua hiperbola, dan masih ada personifikasinya. Ayo dengan senang hati. Pertama metafora, sebenarnya perumpamaan saja atau hanya kiasan. Contohnya aja siang sudah mulai tenggelam, itu artinya matahari terbenam. Kedua hiperbola, berlebihan suka tak masuk akal dan lebih-lebihan. Contohnya suaranya membelah angkasa, itu artinya sangat keras dong ya. 3 personifikasi, sebuah benda mati seolah punya nyawa seperti manusia.
contohnya berupa diri yang bersahut-sahutan, itu seperti suara manusia. itu seperti suara manusia. Ya, bagus. Berarti kita dengan menyanyi dapat kita menghafal atau mencerna makna daripada tiga majas. Kemanapun kalian pergi, sampai ke bangku kuliah sana, tidak pernah berubah makna daripada hiperbola, makna daripada metafora, dan makna daripada personifikasi. Contoh banyaknya lagi. Jangan hanya contoh yang ini. Masih banyak contoh-contoh yang lain. Dan coba kita lanjutkan lagi. Ya, sekarang waktunya menonton video tentang legenda Putri Komodo. Di sini sebelum kita menonton, kalian harus mempersiapkan buku dan pulpen. Jangan asal menonton. Coba dilihat nanti apa yang harus kalian perhatikan di dalam video ini. Kebaikan dan kebijaksanaan Putri Naga membuatnya dicintai oleh semua makhluk di pulau itu. Iya, kita sudah siap menonton video tentang legenda Putri Komodo. Sekarang, Ibu mau memberikan kalian tugas di LKPD. Sudah siap? Pertanyaannya bersangkutan dengan video yang barusan kalian nonton. Yang ini satu kelompok. Ini juga yang keempat. Satu kelompok. Ini gabung mari. Ya. Langsung dijawab di bawah gambar tersebut. Di sini langsung dijawab. Langsung dijawab di kertas ini ya. Coba dilihat nomor 1. Apa pertanyaan nomor 1? Ya, sesuai dengan video yang barusan kalian nonton. Coba diperhatikan. Apakah? Langsung dijawab di sini. Langsung dijawab. Ada yang udah siap? Kalau ada yang udah siap, coba maju ke depan. Tiap-tiap kelompok satu orang untuk mempresentasikan ke depan. Coba yang lain cepat-cepat, kita akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian barusan. Coba. Fatia, maju. Nah, boleh di sini. Coba. Coba dari kelompok Najwa untuk mempresentasikan nomor 1. Bagaimana soal nomor 1 langsung dijawab. Yang lain mendengarkan, nanti harus memberi opini. Apakah cerita legenda Putri Komodo itu nyata? Jawab tidak. 2. Termasuk ke dalam majas apa legenda Putri Komodo? Metafora. Siapa saja tokoh dalam legenda Putri Komodo tersebut? 1. Putri Naga. 2. Moja. 3. Glong. 4 orang. Ya, bagus. Kelompok si Wirda. 1. Apakah cerita legenda Putri Komodo itu nyata? Jawab tidak. Termasuk ke dalam majas apakah legenda Putri Komodo? Siapa saja tokoh dalam legenda Putri Komodo tersebut? 1. Putri Naga. 3. Moja. 2. Moja. 3 orang. 1. Apakah cerita legenda Putri Komodo itu nyata? Jawab tidak. Termasuk ke dalam majas apakah legenda Putri Komodo? Jawab hiperbola. Siapa saja tokoh dalam legenda Putri Komodo tersebut? Jawab Putri Naga. Moja. 2 orang. Udah 1. Apakah cerita legenda Putri Komodo itu nyata? Tidak. Termasuk ke dalam majas apakah legenda Putri Komodo? Metafora. Siapa saja tokoh dalam legenda Putri Komodo tersebut? Orang. Apakah cerita legenda Putri Komodo itu nyata? Tidak. Termasuk
termasuk dalam majas apakah legenda Putri Komodo, metafora, siapa saja tokoh dalam legenda Putri Komodo tersebut. Moja, Putri Naga, Orah, Grong. Iya, bagus. Presentasinya tiap-tiap kelompok sudah bagus. Saya ucapkan, Ibu ucapkan terima kasih ya untuk semuanya, dipersilakan duduk. Hasilnya presentasinya ke depan sudah bagus. Nomor satu, apakah cerita legenda Putri Komodo tersebut nyata? Jawabannya apa? Tidak. Berarti kalian sudah tahu setelah menonton video Putri Komodo. Setelah ini, yang dapat kita ambil dari pembelajaran kisah Putri Komodo, apa yang dapat kita ambil pembelajarannya? Iya, walaupun berbeda kulit, berbeda suku, berbeda bahasa, tetap kita saudara. Yang lain lagi, apa yang dapat kita ambil pembelajaran dari Putri Komodo? Boleh. Iya, bagus. Yang lain lagi? Apa yang dapat kita ambil dari cerita legenda Putri Komodo? Bisa menambahkan? Ini sangat baik kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun kita berbeda dari segi ekonomi, berbeda dari segi warna kulit, berbeda dari suku bahasa, kita tetap saudara. Setelah kita belajar, respon belajar yang bagaimana yang kalian dapatkan untuk hari ini? Coba, responnya bagaimana? Mana? Ini. Yang ini. Ini melambangkan apa? Oh, oke, sangat menyenangkan. Ada yang sedih? Nggak ada. Ada yang merasa mengantuk? Ada yang merasa mengantuk? Setelah menonton video ada yang merasa mengantuk? Nggak ada. Ada yang marah? Ada. Berarti kita semuanya senang. Iya. Untuk hari ini pembelajaran kita selesai. Kedepannya, besoknya kita akan belajar tentang apa? Tentang apa? Apa? Besoknya kita akan belajar tentang unsur intrinsik di cerita yang lain lagi. Kita akan lihat tokoh siapa saja, latarnya di mana, apalagi pesannya di mana. Ini yang tadi pesannya bagaimana pesan? Amanat yang terkandung di dalam sebuah cerita ini. Apa amanatnya? Bisa ingat nggak kalian? Amanat yang terkandung dalam sebuah legenda Putri Komodo. Amanat yang terkandung dalam cerita tersebut tadi. Di poin-poin terakhir. Iya, saling menyayangi satu sama lain. Tidak boleh saling menyakiti. Untuk hari ini pembelajaran kita selesai. Ibu harapkan besoknya atau nantinya setelah jam ini selesai, kalian tetap saling menjaga kebersamaan. Supaya apa? Apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan tercapai. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Jas dan Ibu Mahmudia. Waalaikumsalam. Selamat pagi Ibu. Oke, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Nah, jadi pada hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Nah, sesuai dengan informasi yang saya terima, itu kemarin Bu Jasmiati sudah melakukan observasi terhadap Ibu Mahmudia dalam praktik pembelajarannya. Dan sebelumnya Ibu Jas sudah melakukan percakapan pra-observasi, lalu dilanjutkan dengan observasinya.
Nah, jadi pada hari ini kita akan melakukan tahap ketiga, yaitu percakapan pasca observasi, di mana Bu Jasmiati bertindak sebagai coach dan Ibu Mahmudiah sebagai coachnya. Dan perlu diperhatikan bahwa apapun kegiatan Ibu berdua ke depan itu akan dilakukan penilaian, tapi terlebih dahulu saya akan menyampaikan hal-hal yang akan dinilai dalam tahap ini. Yaitu yang pertama sekali, akan dilihat kemampuan Ibu Jasmiati selaku coach dalam menerapkan prinsip coaching dalam proses wawancara ke depan. Di mana yang pertama terkait kemitraan, bahwa tujuan percakapan ini yang ditetapkan oleh Ibu Mahmudiah sebagai coachnya. Lalu yang kedua, Ibu Jasmiati sebagai coach tidak boleh menunjukkan sifat menggurui. Nah, untuk yang kedua, proses kreatif, yaitu percakapan ini bersifat dua arah. Lalu yang ketiga, coach harus mendengarkan, mengulang atau merangkum perkataan rekan sejawatnya. Dan yang ketiga, mempertanyakan apa yang digunakan merupakan pertanyaan yang menggali. Dan yang ketiga, yaitu memaksimalkan potensi, di mana percakapan ini menghasilkan tindak lanjut konkret. Lalu yang berikutnya, tindak lanjut itu berasal dari coaching, bukan dari coach. Dan yang terakhir, percakapan ditutup dengan kesimpulan yang diambil oleh coach sendiri. Nah, jadi baiklah, selanjutnya untuk kesempatan dan waktunya, saya persilakan kepada Ibu Jasmiati dan Ibu Mahmudiah untuk melakukan percakapan pasca observasi. Silakan, Bu. Terima kasih Bu Nina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jasmiati SPDSD, tempat tugas SD Negeri 3 Baktia Barat. Saya adalah CGP Angkatan 11 Kabupaten Aceh Utara. Pada hari ini saya didampingi Bu PP, yaitu Ibu Nina Mardiana, dan rekan sejawat saya yaitu Ibu Mahmudiah SPDI, yang bertugas di SD Negeri 3 Baktia Barat. Iya. Kemarin saya telah mengobservasi Ibu Mahmudiah mengajar. Jadi pada hari ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan pada Ibu. Iya. Bagaimana Ibu? Apa kabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat-sehat, Bu. Ya, Alhamdulillah. Pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Ibu setelah memberikan pembelajaran yang saya observasi kemarin? Alhamdulillah, Bu, saya merasa sangat senang sekali karena saya dipilih sebagai guru observasi di SD Negeri 3 Baktia Barat ini. Karena observasi yang saya jalankan itu membuat saya akan tahu di mana saya harus memperbaiki ke depannya saya dalam mengajar. Ya, Alhamdulillah ya. Daerah perkembangan yang mana yang perlu Ibu kembangkan? Setelah saya mengajar anak didik saya, yang perlu saya kembangkan adalah di dalam keterampilannya, Bu. Karena waktu saya mengajar kemarin, saya mengambil tema tentang legenda. Di situ anak-anak saya harus membuat bagaimana mereka setelah membaca teks tentang cerita, dia dapat mengambil kesimpulan atau apa yang menjadi untuk kedepannya mereka mencontohkan bagaimana yang terjadi dalam cerita tersebut, Bu, untuk dijalankan dalam kehidupan sehari-harinya. Iya, Bu. Di sini saya ingin mengetahuinya lebih lanjut lagi tentang kendala-kendala yang Ibu hadapi dalam pembelajaran kemarin. Di dalam pembelajaran kemarin, di waktu saya diobservasi, kendala yang saya hadapi, ada anak-anak didik saya, waktu saya mengajar, dia di antara mereka ada yang asik sendiri, tidak mau mendengarkan apa yang saya ini. Tetapi saya mengambil inisiatif, anak-anak itu tersendiri kan ininya berbeda-beda, Bu, cara menerima pembelajaran. Ada yang suka dia dalam cerita, ada yang suka dengan pelajaran lain. Saya tidak akan mengambil kesimpulan, saya tidak akan anak tersebut tidak saya jadikan sebagai hukuman untuk anak tersebut. Tapi saya akan mencari solusinya bagaimana supaya anak-anak itu walaupun dia tidak suka tapi mau mendengarkannya apa yang saya ajarkan. Kadang saya membuat dengan bankingnya, Bu, macam mana dia suka kembali, tidak lalai dengan apa yang dia pelajari saat itu.
Ya. Jadi proses yang Ibu lakukan kemarin apakah sudah sesuai dengan keadaan yang terjadi? Insya Allah sesuai Bu, kira-kira 80%. Walaupun tidak mencapai 100%, tapi saya bangga apa yang saya terapkan 80% dapat diterima oleh siswa saya. Ya. Apa rencana Ibu ke depan supaya pembelajaran lebih baik dan lebih menarik lagi? Ke depan rencana saya untuk siswa-siswa saya supaya mereka tertarik dengan setiap pembelajaran yang saya ajarkan, yaitu saya akan sisipkan dengan permainan boleh juga, tetapi masuk dengan materi yang saya ajarkan dengan praktek. Terkadang siswa dia tidak fokus hanya membaca saja. Nah, dia harus kita praktekkan ke depan bagaimana secara bermain atau dengan metode-metode yang lain yang menarik, itu yang saya akan kedepankan, akan saya terapkan. Baik. Terima kasih Ibu atas waktunya. Saya Jasmiati SPD SD ingin pamit dan sangat berterima kasih atas masukan-masukan yang telah Ibu lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat senang dengan keadaan ini, saya dapat berkolaborasi dengan ibu-ibu, itu menambah pengalaman saya. Terima kasih banyak Ibu. Baik sekali. Alhamdulillah, percakapan pasca observasi kita sudah selesai. Jadi sebelum kita tutup kegiatan ini, saya akan menanyakan beberapa hal terhadap Ibu Jasmiati sebagai coach. Menurut Ibu, apakah proses percakapan yang Ibu lakukan tadi sudah berjalan sesuai dengan harapan, Bu? Insya Allah proses yang dilakukan tadi sangat sesuai dengan harapan. Menurut saya sendiri sangat sesuai, Bu, dan berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Bisa nggak Ibu gambarkan kira-kira dari selama pra-observasi, lalu observasi hingga pasca observasi, apa hal-hal baik yang Ibu lakukan? Ya, yang pertama sekali saya dapat mendampingi Ibu Mahmudiah dari pertama observasinya sampai tuntas. Kemudian saya dapat melihat waktu pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Mahmudiah ini, siswa-siswa menjadi aktif, kreatif, dan Ibu Mahmudiah ini pembelajaran yang dilakukan adalah tertuju kepada peserta didik, gitu. Kira-kira nih, selain daripada itu, ada nggak hal-hal yang menurut Ibu, waduh, kayaknya kemarin saya belum melakukan ini, atau kayaknya saya masih kurang dalam hal ini, ada nggak kira-kira? Atau semuanya sudah oke? Menurut penilaian saya terhadap Ibu Mahmudiah waktu observasinya, pembelajarannya sangat oke dan menarik. Iya. Menurut Ibu, apakah dalam perannya sebagai coaching, Ibu Mahmudiah mampu untuk membuat rencana tindak lanjut yang hebat bagi dirinya sendiri? Menurut yang setelah terjadi semasa dari pasca observasi, dari pertama pra, kemudian observasi dan pasca, Bu Mahmudiah ini sangat mampu dalam kegiatan hal tersebut. Terima kasih. Dan itu semua muncul dari pemikiran beliau sendiri ya? Iya. Oke, nah itu Bu, tidak lepas dari kemampuan coachnya sebenarnya dalam menggali potensi-potensi coach tadi. Alhamdulillah. Oke, baiklah. Jadi secara garis besar kita dapat menyimpulkan bahwa selaku seorang coach, Ibu Jasmiati sudah mampu melakukan percakapan coaching dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, lalu meningkatkan potensi dan sebagainya dengan cukup baik. Terima kasih sekali lagi kepada kolaborasi dan percakapan yang hebat. Semoga kedepannya proses ini tidak berhenti sampai di sini, tapi dapat berlangsung hingga semua guru-guru di SD Negeri 3 Bakti Barat ini menjadi guru-guru yang kompeten. Amin. Terima kasih. Jadi demikian saja kegiatan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.